Oi, Nabil, selompok kita. Kok bukan dari sini? Dari mana? Jakarta. Aku nemuin petunjuk harta karun ini di perpus. Utang kamu kayak mana? Mesin kopi yang kamu rusak itu kapan mau diganti? Kau tahu nggak kalau tsunami itu karena ulah rekayasa nuklir? Yang namanya konspirasi emang didesain untuk orang percaya, tapi tanpa dasar yang kuat. Anak-anak muda banyak yang melupakan budaya. Jadi tentunya ya orang-orang seperti kalian lah yang bisa melestarikan literasi itu sendiri. Ini bukan cuma tentang menggali harta, tapi ini juga tentang menggali informasi. Kalian yakin ini pohonnya? Yakin. Enggak dicambuk kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, penonton setiap Proud Podcast. Kembali lagi sama saya, Cut Diva Razaki hari ini. Kayaknya udah lama kali gak bersua ya kita podcast Proud Production ini. Dan hari ini setelah sekian lama kami mengundang sosok yang sangat inspiratif dan dinanti-nanti sekali ini, yaitu Bapak Dr. Hamdani M. Syam. Halo Bapak, ya. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Gimana Pak kegiatan akhir-akhir ini? Ya lumayan sibuk juga. Sangat sibuk. Bapak tadi baru selesai dari seminar ya Pak ya? Ya seminar. Tuh saking sibuknya beliau alhamdulillah bisa nyempetin ke sini teman-teman. Waduh. Sebenarnya beliau ini dosen ilmu komunikasi teman-teman. Memang hari-hari profesi beliau adalah mengajar di program studi ilmu komunikasi yang juga kebetulan dosen saya. Ya Pak ya. Tapi hari ini kita mau ngobrol santai aja Pak tentang film yang sedang akan tayang nantinya nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari background kita itu ada film namanya My Love Aceh. Tapi sebelum itu Pak, kami dengar film ini tuh mulainya terbentuk dari sebuah penelitian ya Pak ya? Iya betul. Boleh Bapak ceritakan gak gimana sih proses awalnya sehingga Bapak yang tadi penelitian ini Bapak angkat jadi sebuah film gitu Pak? Ya terima kasih ya. Sebelumnya terima kasih udah diundang ke podcast ya. Satu kebahagiaan juga bisa duduk di sini ya. Sebenarnya kalau dilihat dari latar belakang film My Love Aceh itu kan sebelumnya memang ada kita lakukan beberapa penelitian yang selalu saya buat penelitian itu berhubungan dengan konteks literasi informasi. Nah, jadi penelitian itu terfokus ke masyarakat Aceh. Kemudian dari hasil penelitian itu kita mendapatkan bahwa masih banyak juga masyarakat kita itu yang masih belum bisa, yang kadang-kadang begitu latah juga ketika mendapatkan sebuah informasi itu dan di-share. Itu satu poin di situ. Kemudian yang melatar belakangi juga film ini, kenapa misalnya kita buat film itu, karena juga kan selama ini kita mendapati di dalam masyarakat, terutama kan masyarakat dari luar Aceh itu sendiri, yang mereka itu ada semacam pandangan yang tidak baik ya, untuk Aceh ya. Ada semacam dari sebagian masyarakat ya, tidak semuanya ya. Bahwa Aceh misalnya dikenal dengan daerah ganja. Iya kan? Betul Pak. Waktu saya sekolah juga waktu di Malaysia itu kan kita bergaul juga dengan orang Malaysia juga banyak orang-orang Indonesia ya, dari lintas provinsi itu datang ke sana itu. Kadang-kadang itu ketika saya datang dulu di tahun 2003 itu kan Aceh masih konflik ya. Betul Pak. Identik ada GAM kan, kemudian ada ganja kan. Kemudian
ada pemberlakuan syariat Islam yang selalu kita di framing oleh media dalam konteks-konteks yang Tidak negatif baik, itu. betul. Jadi tujuan kita ini juga di samping ini merupakan dari hasil penelitian untuk literasi informasi. Kemudian kita ingin memberikan sebuah informasi kepada publik bahwa Aceh tidak seperti apa yang diasumsikan oleh sebagian masyarakat yang ada di luar sana itu. Oh begitu, menarik sekali ternyata Pak ya. Dan ini kan basisnya kan penelitian ya Pak ya. Kenapa bisa tercetuskan untuk dijadikan sebuah film gitu Pak? Apakah memang ini sebelumnya ada diskusi dengan beberapa pihak lain sehingga kita angkat aja nih jadi film, atau memang dari Bapak sendiri atau dari dosen-dosen yang lain juga gitu Pak? Ya betul, memang tadi ya berangkat dari penelitian, dari bagaimana cara kita edukasi masyarakat itu agar literasi informasi itu dapat. Iya betul. Nah, jadi pas kebetulan itu dari pihak Universitas Syah Kuala itu ada membuka sebuah penelitian yang namanya penelitian MBKM. Iya betul. Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Kemudian kan dipersyaratkan juga bahwa harus melibatkan mahasiswa 10 orang, paling banyak 10 orang, minimal itu 5 orang. Yang kebetulan kita pada hari itu, pada ketika itu kita libatkan 10 orang. Jadi kepikir juga dalam satu sisi bagaimana kita menghasilkan produk dan produk itu bisa bermanfaat untuk masyarakat untuk mengedukasi literasi informasi. Kemudian mereka yang kita libatkan juga mendapatkan pembelajaran. Iya betul. Bagaimana sih mengemas sebuah film yang film itu mengandung nilai-nilai edukasi buat masyarakat itu. Wah, keren ya teman-teman ya. Ini jadi sebuah kayak terobosan baru ya Pak ya, penelitian terus diangkat jadi film. Jadi filmnya ini bukan sekedar film hanya merangkai cerita aja, tapi basisnya secara fakta ya Pak, ada memang dalam penelitian. Nah, ngomongin soal kru filmnya nih Pak sekarang. Selain sebagai film, kita juga dengar proyek ini dijadikan sebagai program MBKM kayak yang tadi Bapak bilang kan. Terus itu selama proses membentuk mahasiswa, itu apakah Bapak dan dosen yang lain merekrut atau memang dari mereka sendiri yang ada informasi nih terus mereka daftar gitu Pak? Ya memang awal mulanya kan ketika dibuka penelitian MBKM itu kan mensyaratkan mahasiswa ya. Iya. Jadi kita buat semacam poster, kita informasikan siapa yang berminat kan untuk ikut serta dalam dalam penelitian ini kan. Kadang-kadang kalau saya masuk kuliah pun suka juga saya informasikan itu kepada mahasiswa siapa yang ingin ikut ya. Iya betul. Tapi nanti kan kita persyaratkan juga kan. Misalnya tingkat kemampuan mereka juga jangan dari nol betul juga yang mereka kita libatkan dari sini, tapi ada bakat-bakat yang ke arah itu dan mereka juga ingin belajar ke arah itu. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan orang-orang yang sangat kompeten terhadap itu dan mau belajar mengenai itu. Sebelumnya itu ada kayak seleksi gitu Pak? Ada, memang kita lihat mata kuliah apa yang sudah diambil, pengalaman di bidang apa kan. Kadang-kadang nanti sampai juga kita persyaratkan dia punya alat apa sih. Maksud saya tuh pada ketika itu kenapa harus kita mensyaratkan, biasanya kalau dia udah punya alat itu kan udah kebiasaan dia pegang alat itu, jadi kan kita bisa menebak dia menekuni tentang ini kan. Wah betul. Jadi salah satu yang kita lakukan itu juga ini juga kita kan ada tim juga kan. Penelitian itu kan tidak kita satu orang kan. Iya betul. Ada penglibatan dosen-dosen yang lain juga kan. Ada Ibu Rizana di sini, betul. Ada Pak Dini Anwar. Yang mereka itu juga bisa sangat membantu itu menginspirasi bagaimana menghasilkan satu konten yang memang konten ini bisa enak dilihat oleh masyarakat ya.
di samping dia menimbulkan edukasi, tapi ketika dia nonton itu tidak bosan maksudnya. Iya, betul. Malah kita memandang walaupun kita dosen itu bagaimana ini kita cari konten-konten itu yang bisa kena dengan generasi muda yang ada sekarang ini ya. Jadi apalagi generasi sekarang tuh kayaknya gampang bosan ya Pak ya. Iya. Jadi harus dikasih sesuatu yang sekreatif mungkin, terus yang lagi hit sekarang Pak ya. Iya. Contohnya kayak film ini misalnya. Terus gini Pak, ngomongin tentang karya media ya, Bapak kan dengan teman-teman ini juga bekerja sama dengan karya media untuk produksi film ini. Itu gimana Pak proses kerjasamanya? Kemudian kan karya media itu kan orang yang udah kita kenal juga, karena kan yang membuat karya media ini, berdirinya karya media kan dari alumni kita juga yang mereka sudah selesai dan ikut mendirikan, dan sekarang mereka sudah berkiprah di situ, dan karya media juga sudah banyak juga produk-produk yang dihasilkan oleh karya media kan. Bahkan ada kita yang mahasiswa juga, bahkan yang kita gunakan dia sebagai sutradara di sini, mahasiswa kita juga sebenarnya tuh, mahasiswa Universitas Syakuala, dia prodi komunikasi, FISIP Unsia, USK. Di samping dia kuliah, dia ikut di dalam karya media dan masuk dalam tim ini, itu masuk tim inti juga karena beliau yang apa istilahnya sebagai sutradara dalam film ini. Betul. Alhamdulillahnya banyak talenta berbakat ya Pak, ternyata di Prodi Ilmu Komunikasi ini ya Pak. Jadi kita nggak susah-susah nyari keluar, perdayakan aja siapa yang memang sudah punya bakat gitu teman-teman. Nah, gimana Pak support dari USK sendiri terhadap film ini? Alhamdulillah mereka malah sangat welcome ya. Karena kan kita ambil syuting kan di kampus kemarin, rencananya kan bagaimana juga di samping dia edukasi informasi, kemudian ada latar dia itu yang melatar belakangi yang bisa menarik penonton, dia menonton bisa mempersepsikan sesuatu terhadap Aceh seperti ini. Kita kan punya kampus yang bagus, punya Aceh itu dikenal dengan daerah yang warung kopi yang sangat bagus-bagus kan, kemudian pemandangan baharinya yang bagus-bagus kan, kemudian kita punya nilai sejarah juga kan. Jadi kemarin itu saya mengatakan kalau bisa nanti dapat latar itu kampus, warung kopi, dan nanti nampak bagaimana sih situasi Aceh, pemandangan yang ada di Aceh kan. Iya, betul. Jadi kan salah satunya kampus tadi kan. Jadi di kampus di mana misalnya di perpustakaan, di ruang perkuliahan kan. Ruang perkuliahan itu kan tidak sembarangan bisa kita gunakan, betul, tapi kan perlu izin juga untuk kita gunakan itu, apalagi kita bawa peralatan yang ada di situ. Tapi alhamdulillah pihak USK juga ketika kita mengatakan hal ini, kita ingin buat film yang mengandung nilai-nilai edukasinya, ya mereka sangat welcome. Kalau misalnya malah mereka bisa menyuratin pihak perpustakaan misalnya dengan mengirim surat secara resmi agar diberikan semacam tempat untuk kita syuting di tempat itu. Alhamdulillah USK sangat suportif teman-teman. Kita harus bangga ya. Jadi Pak, berarti total selama produksi itu berapa hari Pak yang Bapak ingat kemarin tuh? Dia sebenarnya kalau produksi itu nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama Pak. Tapi di praproduksi itu yang lama. Betul. Bahkan mahasiswa itu juga nggak sampai kita turunkan ke lapangan dulu. Kita bimbing mereka dengan materi-materi umum yang itu ada di ruang kelas. Benar, sempat betul. Mereka itu dari gerak mereka itu kan kita bisa baca agak bosan juga mereka. Gimana, kapan kami bisa praktek, kapan kami bisa, kok melulu ada di relate sekali Pak. Karena kita ingin lihat proses itu kan, betul. karena kita maunya film ini kalau sudah tayang bisa diterima di masyarakat dan bisa menarik masyarakat untuk menonton. Jadi alhamdulillah dari trailer-trailer yang kita buatkan itu
Ya kita lihat view-nya yang Sudah sangat lumayan banyak ya, alhamdulillah. Terus bakal ditayangin di mana Pak perdananya? Di Pakar Maruf. Pakar Maruf. Teman-teman penerimaan wajib mahasiswa hadir. baru. Tanggal berapa Pak? Insya Allah kita tayang di tanggal 14 di hari Rabu. Hari di Rabu. Gedung AAC. Gedung AAC ya teman-teman, jangan sampai Universitas ketinggalan. Nah, tapi ini nggak diperuntukkan untuk umum, tapi untuk yang perdananya ini anak-anak mahasiswa. khusus penontonnya itu mahasiswa baru. Cuman ini juga ditanyain sama mahasiswa yang lama, kami kapan nontonnya? Iya Pak, kan? termasuk saya Pak. Kami menonton kok spesial kali mahasiswa baru, filmnya nonton dihidangin dipersembahkan kepada mahasiswa yang baru datang ke Universitas Syakuala. Jadi memang ada rencananya akan disebarluaskan Pak film ini? Insya Allah, tapi untuk tahap awal ini Masih di kita Pakar Maruf masih dulu ya, belum. Pak? Nanti kalau memang ada kepengen mungkin kita akan coba juga di media-media seperti YouTube ya. Gitu, doakan aja semoga lancar ya Pak ya. Oh ya Pak, terkait kerjasama juga, apakah ada pihak dari luar USK yang turut Bapak ikut kerjasamakan gitu? Ada, cuman yang banyak berinteraksi itu Pak Denny Yanuar. Cuma saya kemarin agak lupa pihak-pihak mana yang bisa mensupport. Cuma banyak kita yang coba kita sonding, tapi yang banyak bergerak kan ini ya, kan bagi-bagi tugas juga kita. Betul, kan. Cuman Pak. saya lupa itu pihak-pihak mana yang pernah bekerja sama, dan itu ada kita cantumin di bagian di yang kredit title itu, di bagian belakang itu pihak-pihak yang ikut berkontribusi, yang kita ajak kerjasama, mereka berkontribusi dalam menyukseskan film ini bisa berhadir di tengah masyarakat. Ada kalau itu misalnya mau dilihat itu ada nanti di situ. Iya. Terus gimana kesan Bapak terhadap kerjasama ini ya untuk membuat sebuah film bersama Karya Media tadi dan juga tim mahasiswa MPKM Pak, terutama kan setelah memegang gelar ini film pertama yang diproduksi oleh USK ya Pak ya. Itu gimana yang Bapak rasakan itu? Alhamdulillah sangat senang sekali ya. Karena kan sebelumnya sepengetahuan saya yang saya memang ada di FISIP itu, semenjak FISIP ada itu, kita kan selama ini kan paling buat latihan, buat tugas kan, gitu, cuma film-film yang biasa-biasa aja. Tapi ini film yang serius, mereka yang terlibat juga serius dalam menghasilkan produk ini, tentu sangat berbeda ya. Dan di situ juga kita tampilkan karakteristik masyarakat Aceh ya. Walaupun tidak bahasa Aceh semuanya kan. Betul. Tapi ada sebagian, karena kenapa nggak bahasa Aceh, supaya film ini bisa target kita itu, makanya dulu kita ambil juga My Love Aceh kan? Supaya film ini bisa diterima juga, bisa mendunia di masyarakat luar ya. Iya betul. Kemudian walaupun tampilan bahasa Indonesia di situ, ya mudah-mudahan film ini juga bisa diterima di masyarakat yang ada di Indonesia ataupun di masyarakat Melayu juga di Malaysia Nusantara ya, kita ini kan. Ini bisa Jadi memang tujuannya emang udah go internasional aja terus nih Pak ya. Jangan setengah-setengah gitu. Terakhir nih Pak, kenapa memilih kegiatan Pakar Maruf sebagai pertama kali untuk ditayangkan film ini gitu? Ya, ini kan tamu kita sebenarnya. Betul. Mereka baru datang kan. Kemudian konten yang ada di film itu kan ada hubungannya, ada terkait juga dengan mereka kan. Karena kan saya juga ketika kuliah itu ada mahasiswa dari luar itu saya suka tanya juga. Dulu misalnya ada mahasiswa PMM yang dari luar datang ke kita, tempat kita ini, kemudian kuliah di sini kan. Saya suka juga tanyanya. Ini motivasi kenapa Aceh nggak pilih ke lain kan. Kadang-kadang dalam jawaban dari mereka itu ada kadang dorongan orang tua yang pernah orang tua ke Aceh. Kadang-kadang orang tuanya orang Aceh ataupun orang tua bukan orang Aceh tapi pernah bekerja di Aceh kan. Yang dia sendiri itu
masih belum sepenuhnya dia tahu tentang Aceh. Iya, betul. Malah tahu Aceh itu Dari orang tua, Pak. dari yang dia baca-baca. Sementara kan dalam konteks yang baca itu kan bad news is good news kadang-kadang. Iya, betul. Ataupun berita-berita yang jelek itu berita yang selalu viral, yang selalu naik di dalam masyarakat kan. Jadi yang mereka sendiri kadang-kadang masih ada kekhawatiran. Mungkin dengan hadirnya film ini yang dia belum begitu lama di Aceh, mungkin baru datang berapa hari itu sudah bisa terbantu. Bagaimana menggambarkan Aceh yang sesungguhnya itu bagaimana, yang tidak sama dengan apa yang selama dibaca, yang informasi yang sebelumnya yang dapat selama ini. Harapannya itu ya Pak ya, menghapus stereotip negatif tentang Aceh ya Pak ya, kayak misalnya Aceh kaku banget gitu Pak ya, tentang apalagi juga aturan-aturannya juga terlalu mengekang. Saya pernah nanya juga sama kawan-kawan yang di luar kota begitu Pak, jawaban mereka. Emangnya iya betul kalau misalnya kita nih cewek sama cowok cuma duduk aja itu dicambuk ya kan? Itu memang gak segitunya padahal ya Pak kita ya. tampilkan juga di dalam adegan itu, karena nanti lagi duduk berdua, apa kita nggak dicambuk nih? Iya kan? Ternyata ada teman-teman. Nggak dicambuk nih, tapi ngapain? Kamu membuat apa sampai dicambuk? Kalau buat sesuatu yang nggak ini kan pasti dicambuk. Tapi kalau duduk bagus-bagus nggak ada apa-apa, nggak pasti nggak dicambuk lah. Ternyata ya kita harapannya itu ya Pak ya, semoga dengan ada film ini bisa membuka wawasan baru mengenai Aceh, terutama untuk orang luar yang melihat ke Aceh. Terakhir nih Pak, dari Bapak sendiri, apa harapannya terhadap film ini? Selain itu tadi yang Bapak bilang, harapan untuk mahasiswa sendiri dan juga harapannya untuk masyarakat luas nanti Pak. Ya, harapannya memang seperti tujuan awal kan, kita berharap film ini bisa mengedukasi, kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Artinya diterima itu bisa mengundang masyarakat untuk menonton. Itu harapannya, karena tujuan awal kita itu ingin memberikan edukasi kepada penonton atau masyarakat yang masih memandang sesuatu, memandang Aceh dalam tanda kutip misalnya dari sisi yang tidak baik misalnya, ya, atau ada pemikiran yang sebelumnya itu yang tidak baik kan. Kemudian kalau ini diterima memang kita kan sekarang sudah melakukan penjajakan kerjasama dengan beberapa pihak, mungkin tidak bisa saya ungkapkan di sini kan, yang mereka juga ikut bersedia kan, malah kemarin juga dengan cuplikan kita trailer yang kita posting di itu diminta kapan tayang di tempat launching Jaja di tempat kami bilang kan. Betul. Tapi kan kita tadi udah di sini dulu, nanti tahap selanjutnya setelah ini nanti bisa ke tempat lain ya. Yang itu barangkali nanti bisa dinonton oleh masyarakat luas ya Pak ya. Yang masyarakat luas yang ingin nonton di situ. Nanti akan kita buka itu. Apalagi ini karya dari mahasiswa juga ya Pak ya, dan dosen. Pokoknya terlibat lah segala lapisan akademisi di sini ya Pak ya. Ya mungkin itu aja ya Pak ya, sesi obrolan kita hari ini. Pak Ham makasih banyak sudah berhadir hari ini. Saya juga berdoa semoga harapannya film ini menjadi bermanfaat bagi mahasiswa dan juga masyarakat, punya nilai yang baik, juga bisa menghapus stereotip negatif ya terhadap teman-teman dari luar tentang Aceh gitu. Semoga dengan ada film ini juga makin banyak wisatawan gitu ya Pak yang datang ke Aceh lagi. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Pak Ham, terima kasih teman-teman semuanya yang telah menonton podcast kita hari ini. Saya Cedi Farazaki, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.